Seiring bertambahnya usia, kita sering dibombardir dengan nasihat untuk terus aktif, selalu sibuk, dan tak pernah berhenti bergerak. Seolah-olah melambat adalah sesuatu yang memalukan, dan bersantai dianggap sebagai tanda kelemahan. Tapi, bagaimana kalau ternyata kebahagiaan sejati di usia tua justru datang dari melakukan lebih sedikit, bukan lebih banyak? Iya, kamu nggak salah dengar. Ada hal-hal dalam hidup yang semakin sedikit kamu pedulikan, semakin bahagia kamu jadinya. Hal-hal yang sebenarnya hanya menyita energi, mencuri ketenangan batin, dan meredupkan cahaya kegembiraan dari hari-harimu. Di video ini, kita akan membahas 8 hal yang boleh, bahkan sebaiknya, kamu malas lakukan di usia tua. Bukan karena kamu menyerah, tapi karena kamu akhirnya sadar. Ada banyak hal yang tidak lagi layak diperjuangkan. Inilah seni melepaskan, seni memilih dengan bijak kemana energi kita seharusnya diarahkan. Karena kuncinya bukan pada seberapa banyak yang bisa kamu capai, tapi pada seberapa damai kamu bisa hidup. Kalau kamu ingin menjalani tahun-tahun emasmu dengan ringan, bahagia, dan penuh rasa syukur, inilah waktunya untuk mulai memilah. Bukan tentang berjuang lebih keras, tapi tentang menyederhanakan. Nomor 1, berhenti terlalu peduli sama apa yang orang lain pikirkan tentang kamu. Serius deh, kita semua pernah ada di fase itu. Waktu muda, rasanya hidup dipenuhi kekhawatiran soal omongan orang. Apa aku kelihatan aneh? Kalau aku ngomong ini, mereka mikir aku gimana ya? Kalau aku nggak ikut-ikutan, nanti aku dijauhi nggak? Tapi begitu usia bertambah, kamu sadar. Kamu nggak punya waktu untuk semua kekhawatiran yang nggak penting itu. Karena kenyataannya, orang akan selalu punya pendapat. Mau kamu jadi orang paling baik sekalipun, tetap saja akan ada yang menghakimi, salah paham, atau bahkan nyinyir. Dan tahu nggak? Itu semua nggak ada hubungannya dengan nilai dirimu. Pendapat mereka bukan parameter kebahagiaanmu. Justru saat kamu berhenti peduli, kamu akan merasa bebas. Bebas jadi diri sendiri. Bebas hidup dengan cara yang kamu suka. Yang benar-benar peduli padamu nggak butuh kamu berpura-pura. Dan yang nggak bisa menerima kamu apa adanya, ya mungkin memang nggak pernah layak dapat tempat di hidupmu sejak awal. Jadi, mulai sekarang, lepaskan beban itu. Karena hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan memuaskan ekspektasi orang lain. Nomor 2, berhenti buang-buang energi buat debat dan drama yang nggak penting. Waktu muda, rasanya setiap kali ada yang salah paham, kita langsung siap pasang kuda-kuda. Pengen klarifikasi, pengen membela diri, pengen banget rasanya jadi yang benar. Tapi makin bertambah usia, kamu mulai sadar, nggak semua perdebatan itu layak diperjuangkan. Kadang kamu bisa menjelaskan dengan sabar, pakai logika paling masuk akal, tapi orang tetap percaya apa yang mereka mau percaya. Dan pada titik itu, kamu cuma buang napas. Ada kalanya, jawaban terbaik adalah senyum tipis dan bilang, "Oke, kalau itu yang kamu yakini." Bukan karena kamu kalah, tapi karena kamu menang lebih besar, kamu memilih damai daripada stres. Drama itu melelahkan, dan kamu udah cukup sibuk menjaga ketenanganmu sendiri. Kamu nggak harus ikut masuk ke setiap pertarungan hanya karena diundang. Ingat, kedamaian batin jauh lebih mahal dari sekadar membuktikan bahwa kamu benar. Kadang, diam itu bukan menyerah. Itu cara paling elegan untuk bilang, saya nggak main di level ini lagi. Nomor 3, berhenti merasa harus jadi tukang beresin hidup semua orang. Kita semua pasti pernah ada di fase itu. Pengen nolong semua orang, ngasih saran, bantu nyelesain masalah. Jadi tempat curhat. Bahkan kadang sampai ikut stres gara-gara masalah orang lain. Tapi seiring waktu, kamu mulai sadar satu hal penting. Kamu bukan superhero. Dan yang lebih penting lagi, kamu nggak harus jadi itu. Kadang yang terbaik yang bisa kamu lakukan cuma jadi telinga yang mendengar, bukan tangan yang selalu memperbaiki. Orang-orang punya jalan mereka sendiri, punya pelajaran yang harus mereka pelajari sendiri, dan kamu nggak bisa selalu jadi penopang tiap kali mereka jatuh. Kamu bisa ada di sana, bisa peduli, tapi kamu juga harus tahu kapan waktunya mundur dan jaga dirimu. Hidupmu terlalu berharga buat dihabiskan menyelesaikan krisis yang bahkan bukan milikmu. Sekarang waktunya kamu fokus ke satu hal, ketenanganmu sendiri. Kamu udah cukup melalui banyak hal dalam hidup. Nikmati waktumu, pelankan langkahmu, dan biarkan dunia berjalan tanpa kamu harus selalu jadi penyelamatnya. Nomor 4, berhenti mengejar kesempurnaan
dan lepaskan penyesalan yang menempel seperti bayangan. Kesempurnaan itu cuma mitos, sebuah standar tak terlihat yang bikin kita terus merasa kurang, bahkan saat kita sudah memberikan segalanya. Dulu, mungkin kamu merasa harus melakukan segalanya dengan benar, selalu membuat keputusan terbaik, selalu tampil sebaik mungkin. Tapi sekarang, waktunya berhenti berlari dalam perlombaan yang nggak pernah selesai itu. Kamu pernah salah langkah, pernah bikin keputusan yang kamu sesali. Ya, tentu saja, kita semua pernah. Tapi duduk dan menyesali masa lalu nggak akan mengubah apa-apa. Yang ada cuma bikin kamu terjebak di sana, padahal hidupmu terus berjalan. Waktumu sekarang jauh lebih berharga daripada menghidupkan ulang momen-momen yang sudah lewat. Sebaliknya, terimalah bahwa semua itu bagian dari perjalanan. Rayakan bahwa kamu sudah sampai sejauh ini. Lihat ke sekelilingmu. Ada begitu banyak hal kecil yang bisa kamu nikmati hari ini. Jika kamu berhenti mencoba jadi sempurna dan mulai hidup dengan sepenuh hati. Karena pada akhirnya, kedamaian datang bukan dari hidup yang tanpa celah, tapi dari hati yang menerima dan bersyukur. Nomor 5. Saatnya berhenti menimbun barang yang sebenarnya tidak Anda butuhkan. Di masa muda, kita sering terjebak dalam perlombaan mengumpulkan baju yang nyaris tak pernah dipakai, gadget yang hanya digunakan sesekali, perabotan yang lebih banyak jadi pajangan daripada fungsi. Kita kira semua itu membawa kenyamanan, tapi seiring waktu justru terasa seperti beban yang diam-diam menumpuk. Saat usia bertambah, muncul kesadaran baru. Kebahagiaan tidak datang dari lemari penuh atau rumah yang sesak oleh benda. Justru, kedamaian datang saat hidup mulai disederhanakan. Saat Anda memilih untuk menyimpan hanya yang benar-benar berguna atau memiliki makna, ruang pun terbuka. Bukan cuma secara fisik, tapi juga dalam pikiran dan hati Anda. Berikan barang-barang itu kehidupan baru, wariskan, sumbangkan, atau lepaskan saja. Dan rasakan ringan yang datang bersamanya. Karena semakin sedikit yang Anda miliki, semakin besar ruang yang Anda punya untuk menikmati hal-hal yang jauh lebih penting. Tawa bersama orang tercinta, percakapan hangat, matahari sore yang menembus jendela. Hidup bukan soal apa yang Anda miliki, tapi apa yang Anda rasakan. Dan terkadang, langkah pertama menuju ketenangan adalah mengosongkan rak. Nomor 6. Saatnya berhenti berusaha menyenangkan semua orang. Selama bertahun-tahun, Anda mungkin sudah terlalu sering mengatakan ya, ketika hati kecil Anda ingin berkata tidak. Anda telah menjalani hidup mengikuti harapan orang lain, anak-anak, pasangan, teman, rekan kerja, dan seringkali menempatkan kebutuhan sendiri di urutan paling akhir. Tapi sekarang, ini waktunya Anda. Ketika Anda berhenti merasa harus membuat semua orang senang, sesuatu yang luar biasa terjadi. Anda mulai merasa bebas. Anda mulai memilih apa yang membuat Anda bahagia, bukan hanya apa yang diharapkan dari Anda. Dan itu bukan egois, itu merawat diri sendiri. Mulailah memberi ruang untuk diri sendiri. Ingin melewatkan undangan makan malam? Lakukan. Ingin menikmati sore yang tenang alih-alih mengikuti agenda orang lain? Silakan. Mereka yang benar-benar peduli akan mengerti. Dan mereka yang tidak, mungkin memang tidak pernah benar-benar ada di pihak Anda. Hidup ini terlalu singkat untuk dijalani dengan terus-menerus mencoba memenuhi standar orang lain. Jadi tarik napas, lepaskan beban itu, dan mulai hidup dengan cara yang benar-benar Anda pilih. Ini giliran Anda sekarang. Nomor 7, saatnya berhenti terburu-buru menjalani hidup. Dulu semuanya terasa seperti perlombaan, kejar target, penuhi janji, buru-buru dari satu tanggung jawab ke tanggung jawab lainnya. Tapi kini, hidup menawarkan sesuatu yang lebih berharga. Kesempatan untuk melambat. Tidak ada lagi alasan untuk terburu-buru. Sekarang adalah waktu untuk benar-benar menikmati detik demi detik yang ada. Bangun tanpa alarm keras, hirup kopi perlahan, berjalan tanpa tujuan hanya untuk menikmati angin dan cahaya pagi. Dengarkan burung-burung bernyanyi. Perhatikan warna langit saat senja. Hal-hal kecil yang dulu Anda lewati begitu saja karena terlalu sibuk mengejar nanti. Momen-momen terbaik dalam hidup seringkali tersembunyi dalam kesederhanaan. Dan sayangnya, kita sering melewatinya. Tapi sekarang Anda punya kesempatan untuk memilih, berhenti sejenak, hadir sepenuhnya, dan nikmati keindahan yang mungkin selama ini luput dari pandangan. Hidup tidak lagi tentang seberapa cepat Anda melaju,
tapi seberapa dalam Anda merasakan. Jadi perlambat dan rasakan segalanya dengan sepenuh hati. Nomor 8. Saatnya berhenti mengkhawatirkan masa depan. Kekhawatiran itu seperti kursi goyang, bergerak terus tapi tidak kemana-mana. Kita duduk di sana, memutar-mutar pikiran. Bagaimana kalau nanti sakit? Bagaimana kalau uang tidak cukup? Bagaimana kalau saya menjadi beban? Dan malam pun jadi panjang, dipenuhi bayangan bagaimana kalau yang tak berujung. Tapi kenyataannya, tidak ada satupun kekhawatiran yang pernah mencegah masalah. Yang ada hanya menguras energi, mencuri kebahagiaan hari ini, dan membuat hati kita berat tanpa alasan yang nyata. Hidup tidak pernah benar-benar bisa diprediksi, dan itu bukan sesuatu yang harus ditakuti. Lihat ke belakang sejenak. Semua badai yang pernah datang, semua patah hati, semua kehilangan. Anda melewatinya. Anda tidak hanya bertahan, tapi tumbuh darinya. Anda lebih kuat dari yang Anda kira, dan Anda akan selalu menemukan jalan seperti yang selama ini Anda lakukan. Daripada hidup dalam ketakutan akan masa depan, hiduplah dalam kekaguman terhadap saat ini. Rasakan hangatnya matahari di kulit Anda. Dengarkan tawa orang yang Anda cintai. Nikmati kelezatan makanan favorit Anda. Itu justru adalah hal-hal yang layak dipikirkan. Bukan apa yang akan terjadi nanti, tapi apa yang indah sekarang. Setiap hari yang Anda miliki adalah hadiah. Setiap detik adalah kesempatan untuk merasakan syukur. Masa depan akan datang dengan sendirinya. Dan ketika ia datang, Anda akan siap. Karena Anda sudah membekali diri dengan keberanian dan ketenangan hati. Lepaskan kecemasan. Gantilah dengan kepercayaan. Karena hidup bukan soal menghitung napas, tapi tentang menikmati momen-momen yang membuat Anda terdiam dalam keindahannya. Seiring waktu berjalan, kita diajarkan bahwa semakin tua berarti kita harus semakin sibuk, melakukan lebih banyak, menjadi lebih banyak, mencapai lebih banyak. Tapi sebenarnya, kebahagiaan di usia tua tidak datang dari menambah beban hidup, melainkan dari melepaskannya. Ini adalah masa untuk bernapas lebih lega, bukan berlari lebih cepat. Masa untuk menyederhanakan, bukan menumpuk. Untuk merasa cukup, bukan terus membuktikan. Kita tidak lagi perlu mengejar validasi, tidak harus terus-menerus memenuhi ekspektasi orang lain, dan yang pasti, kita tidak harus membawa beban penyesalan yang tak bisa diubah. Hidup telah mengajarkan banyak hal, dan sekarang saatnya mengaplikasikan pelajaran itu, bahwa tidak semua hal layak untuk diperjuangkan, bahwa kedamaian lebih berharga daripada kemenangan kecil dalam perdebatan, dan bahwa ketenangan lebih kuat daripada pengakuan. Lepaskan apa yang tidak bisa Anda kontrol. Tinggalkan kebutuhan untuk menyenangkan semua orang. Berhentilah mengkhawatirkan hal-hal yang mungkin tidak pernah terjadi. Sebaliknya, hadir sepenuhnya. Rasakan detak tenang dari pagi yang damai, hangatnya secangkir teh, senyum kecil dari orang yang Anda sayangi. Itu adalah kehidupan yang sebenarnya. Kebebasan sejati bukanlah tentang seberapa tinggi Anda mendaki, tapi seberapa ringan hati Anda saat berjalan. Dan hidup yang dijalani dengan baik bukan diukur dari seberapa banyak yang Anda kumpulkan, tetapi dari seberapa dalam Anda merasakan cinta, kedamaian, dan rasa syukur setiap harinya. Jadi, untuk hari-hari ke depan, hiduplah lebih ringan, hiduplah lebih lembut, hiduplah lebih bahagia, karena Anda layak mendapatkannya. Dan jika Anda merasa terinspirasi, beri komentar di bawah dengan kata "lepaskan" untuk menandai momen di mana Anda memilih kedamaian di atas beban. Saya ingin tahu bagian mana yang paling menyentuh hati Anda. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi, karena akan ada lebih banyak konten reflektif dan penuh kehangatan seperti ini yang akan datang. Sampai jumpa di video berikutnya, dan ingat, hidup bukan tentang berlari lebih cepat, tapi tentang mencintai lebih dalam.